Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SDN Karaksan akan presentasikan hasil produk praktik pengajar terbimbing sebagai tugas mata kuliah pemahaman peserta didik yang diampu oleh Bapak Dr. Nurholis MPDI. Tugas ini sebagai tugas pameran UAS PPDB. Kami mahasiswa PPG Praja gelombang 2 kelas PGSD 01 Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan beranggotakan kelompok saya Megi Karina, saya Bima Salamalia, saya Devana Afriani Dewi, Saya Fitriana Anggraini. saya Latifah. Sekian perkenalan pokok dari kami, saya serahkan kepada pemateri. Implementasi model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 sekolah dasar negeri Kanggrangsan. Adapun latar belakangnya, yang pertama ada permasalahan. Permasalahannya itu peserta didik cenderung hiperaktif dan sibuk dengan kesibukannya sendiri. Karena adanya masalah tersebut membuat peserta didik tidak dapat mengikuti pembelajarannya dengan baik. Lalu solusi yang diterapkan yaitu kami menerapkan metode pembelajaran problem based learning. Sekarang kita memasuki ke bagian poin B, pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini kami mengambil tema 6, yaitu dengan tema perubahan energi dan perubahannya, dengan subtema 2 perubahan energi. Nah, dari kegiatan dari latar belakang masalah tersebut, kelompok kami mengambil model pembelajaran problem based learning, yang dimana sifatnya itu tahap pertama adalah orientasi peserta didik terhadap masalah, dimana kegiatan ini peserta didik diharuskan untuk menonton salah satu video pembelajaran untuk menambahkan informasinya terlebih dahulu. Selanjutnya di tahap kedua itu ada mengorganisasikan peserta didik, mengorganisasikan terhadap peserta didik, di mana guru dan peserta didik itu memperagakan alat kincir air. Nah, setelah itu tahap 3 bimbing penyelidikan, di mana salah satu saya akan memberikan tugas LKPD kepada siswa, di mana si siswa itu akan berkelompok dan mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan dibimbing oleh saya sebagai selaku guru. Nah, selanjutnya ada tahap 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini siswa atau peserta didik akan diperkenankan untuk maju, setiap kelompok bergantian untuk mempresentasikan hasil tugas. Nah, selanjutnya ada pun hasil dari pelaksanaan pembelajaran tersebut dari upaya penggunaan model pembelajaran problem based learning ini menghasilkan mampu meningkatkan motivasi peserta didik sehingga seluruh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, di mana dapat terlihat dari grafik ini, yang biru ini menghasilkan presentase yang sangat banyak dari penggunaan model pembelajaran tersebut, dan hanya ada 2 orang yang perlu pendampingan. Hanya ada 1 orang yang perlu pendampingan. Itu pun karena latar belakang internal siswa. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tia. Di sini saya akan menyebutkan beberapa output dari implementasi pembelajaran model problem based learning, yaitu yang pertama skill dalam perencanaan dan juga teknik dalam mengajar, dan yang kedua ada ekosistem kelas, dan yang ketiga yaitu pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik atau student center. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada pemateri lain. Rencana tindak lanjut dari implementasi model pembelajaran problem based learning adalah yang pertama, melibatkan siswa untuk melakukan penilaian sikap antar teman sebaya ketika kegiatan presentasi di kelas. Lalu yang kedua, maksimal dalam mengorganisir waktu agar dapat terrealisasikan sampai akhir dan tidak terburu-buru. Baik, selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian refleksi dari adanya implementasi model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Namun, tidak semua kelompok dapat menyampaikan hasil diskusinya karena waktu yang terbatas. Lalu yang kedua, mengorganisir peserta didik secara berkelompok dan menyesuaikan alokasi waktu dengan proses pembelajaran di kelas. Lalu yang ketiga, peserta didik sangat tertarik dan bersemangat ketika belajar secara berkelompok.
maksudnya memperagakan sendiri, kira-kira oleh gurunya diberikan panduan atau iya. Nggak tahu karena apa sendiri sudah baiklah. Karena kan kemarin untuk saya ya. Ini kan kalau bapak ya pasti paham. Jadi kan katanya tadi media ini atau alat media ini tidak hanya digunakan oleh guru saja sebagai alat tapi digunakan oleh siswanya juga. Nah kalau digunakan oleh siswa berarti kan harus ada panduan atau petunjuk. Mereka takutnya nggak bisa. Maksudnya belum paham apa sih langkah-langkahnya untuk jadi kondensasi itu bagaimana prosesnya. Ini kincir, ini IPA ya. Iya. Yang lebih menarik lagi juga mereka masuk gitu ya memperagakan ini ya. Oh udah jadi ya. Soalnya nanti tidak apa. Jadi tebak-tebakan gitu ya. Karena di Indonesia kan hanya ini ya apanya Pak? Sebenarnya kan harusnya dari air bergerak. Betul, ini kan dari air kan berasal. Iya, betul. Entes kan airnya, semua kan dia berputar kan. Berputar ini kan dia mampu ya kan, menghasilkan energi, ya kan? Dari energi gerak menjadi energi listrik, ya kan? Listrik menjadi cahaya kan begitu. Nah posisinya kalau itu ditempel kabelnya, ini nyala, padahal ini mati. Nah, maksud saya itu konsep yang sebenarnya kalau ini airnya atau kincirnya jalan, posisinya jalan, Kincir dulu yang nah itu dia kincir dulu, baru listrik tersimpan, bisa menyalakan listrik apa lampu, enggak? betul. Nah, Karena memang di sini kondisinya kan itu juga harus. karena lagi kemarau, oh enggak? Maksudnya ini harus deras tuh Pak. Oh iya harus jelas memang Iya, betul. airnya harus deras. Maksudnya mungkin apa sih dengan kondisi yang seperti ini kan nggak mungkin airnya mengalir deras terus Iya. harus banyak juga kan Pak. Nah, Iya. makanya kita simulasikan itu pakai ini dulu. Jadi si anak-anak itu misalkan anak-anak masukin air. Nah, ketika air ini udah menyentuh ini dan sedikit bergerak, baru saya nyalakan ininya. Oke. Jadi seolah-olah akan seolah-olah ya. iya seolah-olah gitu. Karena kalau pada kenyataannya kan itu memang harus deras ya Pak. Saya lakukan, ada tisu nggak? Saya lakukan tisu. Emang ini Pak, itu sebenarnya. Betul, maksud saya gini karena saya dari orang IPA ya. Jadi konsepnya kan jelas. Apa namanya itu air yang mengalir menggerakkan turbin. Dari turbin itu mampu menghasilkan energi listrik. Listriknya tersimpan, itu kan, lalu langsung dapat mengalirkan cahaya. Ini konsepnya bagus, bagus. Nah, ini nggak hilang, ini hilang. Itunya nggak ada itunya gitu. nah, Ini pakai semua kelas. Ini dia di video. Itu Pak. Dari nah. Kamu pegangin sampai malam. Udah ya. Ini adalah beberapa perangkat ajar yang telah kami buat. Kita lihat dari siklus 1 sampai dengan 3. Ada RPP, penilaian, media ajar, dari media. Siklus 3. Penilaian.